Bismillah. Innal hamdalillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan petang ini hari Senin malam Selasa 11 November 2024 bertepatan dengan hari ke-9 Jumadal Ula 1446 Hijriah. Kita lanjutkan kajian di Fakultas Ilmil Fiqih dalam pembahasan kitab Ad-Durar Al-Bahiyah fi Masail Al-Fiqhiyah, yang mana pada kesempatan hari ini kita masuk kepada Kitabu Al-Janaiz. Dan makna Al-Kitab adalah kumpulan dari pendalilan Al-Quran dan Sunnah, dan Al-Janaiz jamak dari janazah, bimakna permasalahan hubungan orang yang meninggal dunia. Maka berkata al-muallif Asy-Syaukani rahimahullah, ahkamu al-muhtadar, kumpulan hukum-hukum dalam keadaan orang yang sekarat. Minas sunnati iyadatul marid, maka dari sunnah diperintahkan kaum muslimin untuk iyadatul marid. Dan makna iyadatul marid adalah mengunjungi dari saudaranya yang sakit di saat sedang sakit. Maka ini adalah dari sunnah, yang mana di dalam hadis yang muttafaqun alaih disebutkan dari Abi Hurairah, hakul muslim ala muslim, bahwa kewajiban muslim kepada muslim yang lainnya khamsun, ada 5. Raddus salam, menjawab dari salam. Itba'ul janaiz, mengikuti jenazah. Iyadatul marid, mengunjungi, menziarahi orang yang sakit. Wa ijabatud dakwah, dan jika diundang harus memenuhi. Wa tashmiyatul atis, dan menjawab dari orang yang mengatakan alhamdulillah di saat bersin. Maka jika ada orang bersin alhamdulillah, maka dijawab yarhamukallah. Maka ini dari hak seorang muslim. Maka poin pendalilan dari 5, iyadatul marid, dengan mengunjungi orang yang sakit. Maka ini adalah dari sunnah. Wa talqinu al-muhtadari asyhadadain, dan begitupun kita mentalkin orang-orang yang dalam keadaan sekarat, dalam keadaan akan meninggalkan dunia ini, maka disunahkan kita untuk mentalkinnya. Dan ini sesuai hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri, yang mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, lakinu mautakum la ilaha illallah. Lakinu mautakum la ilaha illallah. Maknanya, jika kalian mendapati seorang muslim dalam keadaan sekarat akan meninggal dunia, maka lakinu, makna lakinu ditalkinkan, diulang-ulang di telinganya, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Maka diharapkan seorang mayit ini akan mengikutinya dalam keadaan sekarat, kemudian dia di penghujung hayatnya mengatakan la ilaha illallah, maka berapa besar dari pahala yang dia dapatkan. Maka ini dari sunnah juga, sehingga sunnah seorang muslim ziarah kepada orang yang sakit, kemudian jika didengar saudaranya yang tadi diziarahi dalam keadaan sekarat, maka lakinu, ditalkin, la ilaha illallah.
Kemudian berkata al-muallif wa kadzalika taujihuhu, dan makna taujihuhu adalah kalau bisa dihadapkan kepada kiblah. Maka tentang permasalahan ini butuh pendalilan yang sangat kuat. Dan pendalilannya telah datang di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ashabus Sunan dari Abu Daud wa Nasa'i dari Ubaid ibnu Umair an abihi Umair, yang mana dia sahabi kecil, di mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengatakan wastihlalul baitil haram kiblatikum ahya'an wa amwatan. Maka disebutkan al-haram, maka dia itu kiblatikum, dia adalah kiblat kamu, baik kamu dalam keadaan masih hidup ataupun kamu dalam keadaan meninggal. Maka al-istinbat di sini bahwa orang yang meninggal juga dihadapkan kepada kiblat. Maka berpendapat Asy-Syaukani rahimahullah agar orang-orang yang ditalkin juga dihadapkan kepada kiblah. Dari sini pendalilannya. Dan ini hadis yang hasan. Kemudian berkata penulis rahimahullah, wa qira'atu wa tagmiduhu idza mata, dan menutupkan matanya jika dia mati dalam keadaan terbelalak. Permasalahan mati dalam keadaan terbelalak, maka kebanyakan mayit seperti itu. Karena datang di dalam hadis bahwa orang-orang yang meninggal itu dia akan mengikuti ruh di saat dicabut, dan itu akan menghadap ke atas sehingga mata akan terbelalak dan pupil hitamnya kebanyakan di atas. Dan ini jangan dianggap bahwa orang ini mati dalam keadaan buruk, seakan-akan mati dalam keadaan dicabut nyawanya dengan keras oleh malaikat. Tidak. Memang fitrah seperti itu keadaan seluruh manusia. Maka jika dalam keadaan terbelalak, agar ditutup. Wah, ini yang diinginkan dengan ucapan penulis tagmidul ain wa tagmiduhu idza mata, maka menutupkan matanya jika dia meninggal. Ini bukan perkara yang aib, tetapi memang sudah menjadi sunnatillah. Maka telah datang hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Ummu Salamah, menceritakan bagaimana Abu Salamah di saat meninggal, bahwa Nabi Muhammad SAW masuk kepada Abu Salamah, waqad syaqqa basaruhu fa'agmadahu. Maka di saat datang Nabi kepada Abu Salamah yang sudah meninggal, maka matanya terbelalak menghadap ke atas. Fa'agmadahu. Maka Nabi menutupkan dari matanya. Maka ini bukan perkara yang buruk, bukan perkara orang ini diadab di saat dicabut oleh malaikat karena banyak dosa bla bla bla, tidak. Yang mana Abu Salamah adalah seorang yang sangat mulia dan dia meninggal di perang jihad. Dan dia dengan Nabi apa hubungannya ya Muhammad? Aina mikrofon? Mafi mikrofon. Kenapa? Hah? Aina mikrofon? Apa kerabat Abu Salamah dengan Nabi Muhammad?
Ahsan. Dia saudara dari Rodoah. Dari mana kau dapat ini? Dari mana kau dapat ini? Dari wangsit? Jibril ata ilaik? Kitabun nikah. Ahsan. Di kitabun nikah tentang ditawarkan Nabi, khalas indak. Khalas. Opko indak. Matikan. Jangan dikembalikan ke sana lagi. Habis waktu anak-anak ini. Khalas indak. Khali. Isma kalam. Ya sudah. Enggak jadi cerita hadis itu. Kembali kepada permasalahan. Maka di sini fa'agmadahu, maka ditutupkan dari mata Abu Salamah, dan Abu Salamah seorang sahabi yang sangat mulia. Dan kemudian disebutkan faqra'u ataupun wa qira'atu Yasin alaih, dan begitupun dibaca surat Yasin pada mayat. Maka permasalahan seperti ini tidak sabit. Maka dicatat di sini tidak diikuti pendalilan yang disebutkan oleh penulis tentang permasalahan ini, Daifah, adalah pendalilannya dengan hadis yang dhaif. Di mana telah datang hadis yang diriwayatkan oleh Ashabus Sunan dari Ma'qil ibni Yasar. Berkata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, "Lakinu mautakum Yasin." Maka talkinkan kepada mayat-mayat kalian surat Yasin. Maka hadis ini hadis yang dhaif. Di sanadnya ada rawi yang mana Ibnu Nahdi, dan dia dalam keadaan majhul. Maka Abu Utsman Ghairu Nahdi, dia adalah rawi yang majhul. Maka di ilmu hadis rawi yang majhul maknanya unknown, tidak diketahui keadaannya oleh para ulama siapa dia, maka tidak diterima. Dan ini di pelajaran ilmu hadis, kenapa orang-orang majhul tidak diterima? Orang yang unknown, orang yang tidak diketahui keadaannya, tidak diterima. Kenapa? Karena syarat dari diterimanya hadis datang dari rawi yang sikoh. Makna sikoh adalah dari segi amanah, dia membawa agamanya, bukan pendusta, bukan orang-orang yang melaksanakan dosa besar dan terus menerus seperti pelacur, peminum khamr, pemakan riba, dan dia terus menerus kemudian meriwayatkan hadis, maka tidak diterima hadisnya. Dan juga ahlul bid'ah dan yang lainnya, maka syarat-syarat ini juga ditambah dengan hafalan yang kuat. Maka oleh sebab itu dimatikan ini, nanti rame. Maka oleh sebab itu tidak diterima dikarenakan hafalannya rusak misalnya, atau orang ini pendusta, orang ini ahlul bid'ah. Maka ini dari syarat-syarat. Lalu apa hubungannya dengan rawi yang majhul, rawi yang tidak diketahui? Maka jika ada rawi yang tidak diketahui kedudukannya, kenapa kita tawakkuf? Kenapa kita mendoifkan dan tidak mengamalkannya sampai datang jalan yang lain? Karena rawi yang majhul, yang tidak diketahui, unknown itu, maka dia adalah, kita tidak tahu, bisa jadi dia pendusta, bisa jadi dia rawi yang sikoh, bisa jadi dia rawi yang pas-pasan, bisa jadi dia hafalannya buruk, dan seterusnya. Maka di sini menjadi pendalilan bahwa rawi yang majhul kenapa ditinggal, dikarenakan kita tidak mengetahui keadaannya. Dan syarat kita menerima seorang rawi menjadi penyampai hadis, harus diketahui keadaan hafalannya dan riwayatnya. Contoh perkara, di saat kita, di antara kita saja, kita mendengar khabar bahwa Syekh Fulan bla bla bla,
Syekh fulan demikian dan demikian. Kita tanya, dari mana sanadmu? Siapa yang mengatakan? Fulan. Maka fulan itu mahaluh. Bagaimana kedudukan fulan ini? Jika fulan itu ma'ruf, dia pendusta, ya jelas tidak diterima. Atau dia ahlul maksiyah, kadang sholat, kadang tidak, jelas tidak diterima. Atau dia muslim dan sebagainya, namun ada sesuatu di hatinya kepada orang yang dibicarakan ini. Mempunyai hasad, iri dan dengki dan memusuhi fulan tersebut, maka ucapannya pun bisa jadi tidak diterima karena ada kebencian. Maka permasalahan menerima khobar dari seseorang itu permasalahan yang tidak sembarangan. Maka oleh sebab itu awas, jangan antum di media sosial mendapatkan khobar tentang Ustadz fulan nyeleneh, Ustadz fulan salah, Ustadz fulan yang ma'ruf di kalangan ahlu sunnah berbuat demikian. Maka kalian cepat menyebarkannya dengan hawa nafsu. Karena tidak cocok dengan ustadz itu. Ataupun karena memang kebetulan lagi ribut, masalah itu lagi viral. Maka akhirnya kalian langsung menyebarkan. Maka awas. Karena Allah telah berfirman, in ja'akum fasikun binaba'in fatabayyanu. Awas, jika datang kepada kalian orang yang fasik menyebarkan khobar di media sosial atau di majelis, jangan langsung diterima. Ini perintah dari Allah. Maka sangat salah di media sosial seseorang yang hanya sekedar menyebarkan dan menyebarkan, kemudian dia memberitakan Ustadz fulan masuk kepada partai demikian dan demikian. Ustadz fulan masuk kepada partai Gerindra misalnya. Ustadz ikut partai Gerindra misalnya. Mana KTP-nya? Apakah kamu lihat dia punya KTP ataupun anggota? Tidak ada. Hanya karena anaknya dari pemimpin Gerindra belajar di pondok ini. Kemudian disebarkan ustadznya ikut anggota Gerindra. Disebarkan di media sosial. Maka yang menyebarkannya itu masuk kepada perkara tadi. In ja'akum fasikun binaba'in fatabayyanu. Lebih parah dari itu. Allah berfirman, wala taqfu ma laysa laka bihi ilm. Inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Wala taqfu ma laka bihi ilm. Jangan ikut-ikut kalian membicarakan demikian dan demikian tanpa ilmu. Apalagi menyebarkannya, ikut menyebarkannya. Berarti dia telah ikut memberikan saham dalam menyebarkan info yang salah, berita yang buruk, apalagi berhubungan dengan nama baik saudaranya, kaum muslimin. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilm. Awas, jangan ikut-ikutan kamu dalam permasalahan yang tanpa ilmu. Inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Semuanya akan dipertanyakan dari apa yang kamu ucapkan tadi, dipertanggungjawabkan jawabkan di hari kiamat. Ini yang perkara yang kedua di dalam ayat. Dan perkara di dalam hadis, mereka orang-orang yang latah, tahu latah, sedikit-sedikit nyebarin, sedikit-sedikit nyebarin. Apalagi dengan tujuan di hatinya ada permusuhan. Wah, kesempatan khobar ini untuk menjatuhkan si fulan, untuk menjatuhkan Ustadz fulan, untuk menjatuhkan Syekh fulan, maka akhirnya disebarkan. Dalam 1 menit 500 dari anggotanya mengikuti khobar ini. Maka apa dia masuk juga kepada hadis selain 2 ayat yang besar tadi, in ja'akum fasikun binaba'in fatabayyanu, dan yang kedua wala taqfu ma laysa laka bihi ilm inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Yang ketiga diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abi Hurairah, kafa bil mar'i kadiban yuhadditsu min kulli ma sami'a. Cukuplah seseorang dikatakan pendusta, the big liar. Pendusta yang besar, di mana dia berbicara dan menyebarkan apa yang dia dengar tanpa dia periksa. Paham? Jadi seseorang di media sosial dari adab
dia harus masuk kepada adab di media sosial, di antaranya tidak menyebar berita-berita hoaks. Belum jelas beritanya. Ustadz Fulan ikut, biar kedengaran, Ustadz Fulan ikut Partai Gerindra. Maka hati-hati menyebarkan ucapan seperti ini. Dan dari orang-orang yang cross-check kepada kita, kita tanyakan tidak seperti itu. Bahkan mereka mengetahui. Saya tahu dari mana, sebabnya nggak tahu. Dari yang sebelah sana. Sebelah. Oh, begitu. Alhasil, perkara-perkara seperti ini, menyebarkan berita yang tidak jelas, itu masuk kepada dia itu, kata Nabi, pendusta besar. Kafa bil mar'i kadiban. Cukuplah seseorang digelari pendusta, cukup. Dia disebut pendusta di saat dia hanya menyebarkan berita-berita semua yang dia dengar tanpa cross check. Karena dia di sini ikut saham dalam berita yang palsu, ikut saham dalam berita yang tidak benar. Maka di saat sekarang lagi tren fitnah bla bla bla, maka dia ikut fitnah itu, menyebar. Padahal keberadaannya adalah perkara yang bohong, hoax. Namun lagi ngetren nih berita ini, kita sebarkan. Padahal berhubungan dengan mendolimi seseorang, menggibahi seseorang. Kalau menyebarkan berita misalnya ada ular piton makan manusia secara umum, maka boleh disebarkan misalnya. Kita katakan ini bersifat umum, tidak menyakiti seseorang dan sebagainya. Dan hakikatnya memang ular piton makan manusia, iya. Makan manusia apa tidak? Ular piton makan manusia. Ini bersifat umum dan tidak menyinggung kepada yang lain. Dan ini adalah perkara yang berhubungan dengan ilmu misalnya, memang seperti itu. Adapun berhubungan dengan ghibah, berhubungan dengan menurunkan dari elektabilitas kaum muslimin dan menurunkan dari seseorang saudaranya, dijadikan buruk namanya dari berita-berita yang hoaks, maka di sini cukuplah seseorang berdusta. Maka kembali kepada permasalahan tentang permasalahan qiraah Yasin ataupun mentalkin saudara kamu yang dalam keadaan mau meninggal, dibacakan Yasin bukan syahadah, atau setelah meninggalnya baca Yasinan, maka ini tidak ada sunnahnya. Telah datang hadis lakinu mautakum Yasin, di sanadnya tadi ada Abu Utsman ghairu nahdi wa huwa majhul, rawi yang tidak diketahui namanya. Lalu kalau ditalkin dengan apa? Dengan syahadah tadi. Di dalam hadis lakinu mautakum bisyahadah bila ilaha illallah. Maka ini yang lebih bermanfaat daripada Yasin wal Qur'anil Hakim innaka dan seterusnya. Maka pertama sudah panjang. Dia mau menyebut apa? Dan yang kedua tidak ada sunnahnya. Dan juga jika diinginkan bukan waktu mentalkin. Kita katakan lafaz di dalam hadis lakinu mautakum Yasin. Maka talkinkan kepada orang yang meninggal dari kalian Yasin. Lafadznya iqra'u Yasin au ala mautakum. Atau maknanya bacakan Yasin bagi orang yang meninggal di antara kalian, sehingga ma'ruf Yasinan di tempat orang yang meninggal, baik 7 hari, baik hari ke-40, baik hari yang ke-1000. Iya, nyatus dulu 100 baru 1000. Dari mana amalan itu? 7, lalu 40, lalu 100, lalu 1000. Kenapa 60 tidak atau 50? Tidak ada malah 40. Kenapa 75 misalnya tidak ada? Kenapa dari 100 langsung 1000? Tidak ada goceng 500, hari 500. Maknanya di sini dari mana? Ini bukan dari Islam. Bahkan disebutkan dari
kitab orang selain Islam, kitab Weda dan yang lainnya. Maka banyak dari orang-orang yang pindah agama dari agama yang tadinya Buddha, maka mereka kaget. Kok orang yang meninggal diadakan tahlilan ataupun yasinan pada hari-hari yang sama seperti aku dulu menganut agama selain Islam. 7 hari, 40, cepek, kemudian nyewu 1000. Maka ini bukan dari sunnah, dan tadi hadisnya kita katakan dhaif dari riwayat Abu Utsman Ghairi Nahdi majhul. Maka sepakat ahlu sunnah dalam permasalahan mentalkin yasin ataupun membacakan di tempat orang yang meninggal yasin itu bukan dari sunnah. Dan itu yang dilaksanakan oleh orang-orang di mana-mana, dan kemudian ditambah dengan besek, dengan makanan. Maka kasihan orang yang meninggal bapaknya, yang mana dia tulang punggung dari keluarga, sudah sedih, anak-anaknya yatim, dari mana dia besok akan makan, masih kecil mau kerja pun masih ABG. Kemudian setelah itu harus merayakan 7 hari dan akhirnya mengutang sana sini. Allahul musta'an. Maka di sini kita mengambil juga faidah bahwa apa yang dikatakan oleh Asy-Syaukani dari apa yang kita pelajari, kita tidak menguntal bulat-bulat. Apa itu menguntal bulat-bulat? Maksudnya menerima bulat-bulat. Ataupun kita mengikutinya bagaikan kebo dicocok hidungnya. Maka di sini permasalahan taklid tidak pantas bagi siapa, tapi bagi orang yang berilmu. Namun orang yang tidak belajar, alhamdulillah dia hanya sekedar misalnya bisa membaca kitab dan bisa mengajar kepada orang-orang secara umum, maka jika dia tidak mengetahui permasalahan seperti ini, dia hanya menterjemah, ya kita berikan udzur. Namun bagi orang-orang yang mempunyai ilmu, kemudian dia mengajarkan kitab ini dan dia mengetahui ilmunya, maka tidak pantas untuk bertaklid. Maka oleh sebab itu, di sini kita tidak melaksanakan taklid, meskipun yang kita baca kitab Asy-Syaukani dan dia termasuk dari imam ahli sunnah di Yaman dulu, jauh sebelum datangnya Syekh Mukbil, jauh sekitar ratusan tahun. Maka di sini taklid haram selama kita mengetahui dalil. Maka Allah berfirman, ittabi'u ma unzila ilaikum mir rabbikum wa la tattabi'u min dunihi awliya'a qalilan ma tadhakkarun. Maka ikutilah apa yang diturunkan kepada kalian dari Al-Qur'an dan Sunnah, dan janganlah kalian mengikuti manusia-manusia dari pendapat-pendapatnya. Maka dulu Malik Ibnu Anas, Imam Darul Hijrah, di saat dia mengajar di Masjid Nabi dan di situ ada kuburan Nabi, sering dia beristidlal dengan ucapan kullu kalamil bashar yukhad wa yurad ila man dufina hunaka. Maka semua ucapan manusia kadang diambil dan kadang ditolak. Tidak semuanya mutlak diambil dan tidak semuanya mutlak ditolak. Maka bisa diambil dan bisa ditolak. Dari mana mizan diambil dan ditolaknya? Kembali kepada dalil. Sesuai dengan Al-Quran, sesuai dengan hadis-hadis yang sahih diambil. Jika tidak ada dalil yang sahih, maka maaf. Ucapan ini meskipun dia imam, tetap dia manusia. Dan meskipun dia imam dan dia manusia, maka masuk kepada keumuman hadis yang diriwayatkan ashabus sunan. Man sahabiyuh ya Hudzaifah? Kullu ibni Adam khata' wa khairul khata'ina at-tawwabun. Anas. Man fi sanadih mahaluh. Man fi sanadih sababu Hasan. Ali Ibnu Mas'adah Al-Bahili. Mahaluh tadri sanaduhu an Ali ibni Mas'adah an Qatadah an Anas. Alhamdulillah.
Maka di dalam hadis ini disebutkan kullu bni Adam khata'. Seluruh yang namanya anak Bani Adam itu bersalah. Tapi dia imam, na'am. Meskipun dia imam, dia masuk kepada Ibnu Adam. Maka Ibnu Adam tetap bersalah. Maka dia dalam keadaan masuk kepada Ibnu Adam. Maka kullu bni Adam khata'. Setiap yang namanya Bani Adam, dia salah. Jadi tidak ada manusia yang sempurna. The perfect is Allah. The human is not perfect. The perfect is Allah. Maka manusia itu tidak sempurna. Yang sempurna itu hanya Allah Jalla wa'ala. Maka dari inilah diambil pepatah Indonesia mengatakan, sepandai-pandainya tupai melompat, dia pasti akan jatuh pula. Maka lutung kasarung, dia akan jatuh pula. Meskipun pandai bergelayutan. Maka di sini hadis tentang pembacaan Yasin tidak sahih. Sehingga kita tidak mengikuti dari penulis ini. Maka itulah yang Allah mudahkan kepada kita. Kita mengajari kitab, dan jika kita tidak cocok dengan apa yang diucapkan oleh penulis, kita tidak taklid. Namun kita mengambil dari apa-apa yang ada di kitab beliau dengan dalil. Adapun yang tidak ada dalilnya ataupun dhaif, maka kita tidak mengikutinya. Dan ini perkara yang lumrah. Maka tidak ada yang sewot di sana mengajar kitab, malah kitabnya penulisnya tidak diikuti semuanya. Tidak apa-apa. Dan itu yang kita lakukan di kitab Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab. Maka di Usul Ats-Tsalatsah kitab Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab didapati ad-du'a huwal ibadah. Maka hadis ini dhaif, ma'ruf dari Anas ibnu Malik, di sanadnya adalah Abdullah ibnu Lahiyah. Maka hadis ini dhaif di Usul Ats-Tsalatsah. Kita mempelajarinya. Namun kita tambih, yang dhaif kita katakan dhaif. Kemudian kita takdil dengan hadis ad-du'a mukhul ibadah. Ini yang sahih. Maka sebaiknya diganti. Maka tidak sewot. Tidak usah sewot. Kenapa kita mengajar kitab tetapi mentaklik ataupun mengkomentari ataupun menyalahkan dari pengajarnya. Maka ini perkara yang biasa. Karena mereka masuk kepada hadis tadi, kullu bni Adam khata' wa khairul khata'ina at-tawwabun. Seluruh manusia itu dalam keadaan dosa dan luput dan alpa dan salah. Itulah keadaan manusia. Semua manusia. Kecuali Nabi kita maksum, Allah langsung memberikan penjelasannya. Pernah Nabi salah, kemudian Allah memberikan penjelasannya. Di Al-Quran banyak. Di mana abasa wa tawalla. Di saat datang orang yang a'ma, anja'ahul a'ma, maka Nabi tidak mempedulikannya. Namun di saat datang gembong Quraisy, Nabi ihtimam. Padahal orang yang a'ma ini dia ingin yatazakka. Dia ingin benar-benar mendalami Islam dan datang kepada Nabi. Dan seperti ini langsung oleh Nabi, oleh Allah, Nabi disalahkan. Dan semua orang membaca. Dan begitu pun di surat At-Tahrim, di mana Nabi Muhammad mengharamkan kepada istrinya untuk tidak memakan asal di surat At-Tahrim. Maka dari dua ayat ini disebutkan oleh Ibnu Katsir dan yang lainnya, ini pendalilan bahwa Al-Quran bukan buatan Nabi Muhammad. Seandainya Al-Quran itu buatan Nabi Muhammad, akan disembunyikan surat Abasa. Karena menampar Nabi. Salah. Allah memberitahukan Nabi salah. Dan begitu pun di surat At-Tahrim. Di saat Nabi mengharamkan kepada Maria Al-Qibtiyah, dikarenakan kecemburuan istri-istri yang lain, Nabi menyuapi asal. Kemudian istri-istri yang lain cemburu. Ya sudah, aku haramkan untuk memakan asal. Maka kenapa mengharamkan dari apa yang dihalalkan oleh Allah? Maka disebutkan oleh Ibnu Katsir dan yang lainnya, ini menjadi pendalilan bahwa Al-Quran itu bukan buatan Nabi Muhammad.
Dan ini yang menjadi juga batu ganjalan bagi orang-orang orientalis. Orang-orang orientalis maknanya adalah mereka orang-orang yang kafir namun belajar agama Islam. Bahkan dengan menjaharkan dirinya tetap Nasoro. Namun masuk kepada pelajaran teologi Islam. Mempelajari ilmu Islam. Ternyata mereka dapati ayat Al-Quran ini. Ya Allah, di sini ditampar Nabi Muhammad dari kesalahannya oleh Allah di 2 surat ini. Maka jika memang Al-Quran buatan Muhammad, Muhammad akan menyembunyikannya karena malu. Ya apa tidak? Maka kembali kepada permasalahan. Maka hadis Yasin dibaca di tempat orang yang meninggal ataupun mentalkin dengan bacaan Yasin, maka ini tidak benar. Wal mubadaratu bitajhizihi illa litajwizi hayatihi. Maka dari sunnah juga al mubadarah bitajhizihi, agar menyegerakan untuk mengurus dari orang-orang yang meninggal, mengurus cepat pemandiannya, pengkafanannya, dan kalau bisa dibawa ke kuburan secepatnya. Illa kecuali litajwiz hayatihi, kecuali diakhirkan untuk mentahqiq, untuk benar-benar memeriksa bahwa orang ini benar-benar meninggal. Dan ini seperti banyak kejadian, misalnya seseorang yang biasa, kemudian dia koma, ataupun dia jatuh di saat sedang sholat, tidak ada sakit apa-apa. Maka di sini butuh diyakinkan, didatangkan dokter misalnya, atau diperiksa, mungkin dia masih hidup, dan dia dalam keadaan koma. Maka makna dari koma adalah dia masih hidup. Namun hidup pikirannya tetapi tidak bisa bergerak. Maka di sini menjadi pendalilan tentang bolehnya untuk mengakhirkan dengan catatan menunggu dokter diperiksa benar sudah meninggal atau tidak. Nah, ini diperbolehkan. Maka asal dari al-mubadarah bitajhizihi, asal dari lebih cepat lebih baik, itu telah datang hadis yang mana datang dari Ibnu Abbas, muttafaqun alaih, yang mana orang-orang yang soleh, orang-orang yang mati dalam keadaan Islam dan soleh, banyak amal-amal soleh, maka dia akan mengatakan kepada manusia yang ada, Qaddimuni, qaddimuni. Cepat, bawa aku kepada kuburanku. Karena apa? Karena dia dalam keadaan sekarang keluar dari dunia tidak bisa beramal soleh. Mana sholatnya? Tidak bisa lagi. Mana membaca Al-Quran, mana mengajar, mana berdakwah, mana menuntut ilmu. Sudah tidak bisa. Dan di hari alamul barzah, di saat dia kelak akan masuk, dan ditanya dari man rabbuk, man nabiyuk, wa madinuk. 3 perkara ini jika dia bisa menjawab karena dia orang soleh, maka dia akan diberikan kebaikan dari nikmatul kubur. Nah, di sini dia di antara 2 perkara. Sudah tidak bisa ibadah karena meninggal, dan mau masuk ke alam barzah pun belum dimulai, karena alamul barzah kapan dimulai? Di dalam hadis yang banyak muttafaqun alaih dan juga dari Al-Bara Ibnu Azib, idza wudi'a al-mayyit, maka jika dimasukkan mayit kepada lahatnya, ya'ti ilaihi malakan, akan datang 2 malaikat. Sampai sebelum datang malaikat itu, yasma safqani alihim, maka orang ini akan dibangkitkan dan mendengar seokan-seokan sandal orang yang meninggalkannya. Kemudian datang 2 malaikat.
Nah ini kapan? Di saat telah diturunkan mayit. Maka jika mayit sampai 1 hari, 2 hari tidak dimakamkan, maka orang yang soleh akan berteriak-teriak. Jika didengar, maka semua orang akan merasa sedih. Qaddimuni, qaddimuni. Maka ada beberapa dari penghalang seperti, ntar dulu, nunggu bapaknya datang. Bapaknya tadi nelpon, jangan dimasukkan ke kubur kecuali aku melihatnya. Nanti nunggu anaknya datang, anaknya merantau dari Jakarta ke Padang, meninggal di Padang bapaknya. Jangan, anaknya bilang aku mau pulang dulu, baru ambil cuti. Maka akhirnya menunggu anaknya 2 hari perjalanan, karena perjalanan menggunakan bis misalnya. Maka perkara-perkara seperti ini yang menyebabkan terlambat dan terakhir. Maka jika orang itu baik, maka dia akan berteriak-teriak, qaddimuni, qaddimuni. Maka cepatlah, kuburkan aku. Agar dia itu tidak di antara 2 tempat yang merugikan baginya. Jika dia masih hidup, dia akan sholat isya, fajar terus. Seperti yang dia laksanakan ibadah. Tidak bisa. Dan jika dia orang soleh akan ditanya tentang nikmat, tentang 3 perkara dan diberikan nikmat kubur, juga tidak diberikan. Maka ini pendalilan secara keumuman wal mubadaratu bitajhizihi. Maka agar disegerakan. Lalu di sana pertanyaan, itu orang yang soleh, dia minta cepat dikubur. Lalu bagaimana orang-orang yang misalnya kafir, musyrik, selain non-Islam? Ataupun muslim tetapi tidak sholat, muslim tetapi asi, pendosa-pendosa besar. Bagaimana di sini? Maka dia akan berteriak, aina tadhabu nabi? Mau kemana kalian? Membawaku dengan cepat ke kuburanku. Maka beda, lihat di sini. Karena mereka tidak mau untuk cepat-cepat diberikan azab al-kubur. Karena dia tahu bahwa dia tidak akan mampu untuk menjawab 3 perkara. Karena dia kafir, musyrik. Ataupun dia pendosa-pendosa besar. Yang tahu kalau nanti akan diadab di kubur. Yang jelas dia akan mengatakan, aina tadhabu nabi? Mau kemana kalian? Membawaku. Menyolatkanku sekarang. Memandikanku sekarang. Membawaku dengan cepat ke kuburan. Kenapa? Mereka tidak mau. Maka hadis ini menunjukkan al-asl bagi orang-orang yang soleh agar disegerakan. Kecuali jika untuk tadi meyakinkan memang sudah meninggal atau tidak. Dan begitupun seperti permintaan dari kerabat, jangan dikuburkan sekarang dan seterusnya. Dan begitupun dari permasalahan forensik, juga kasihan. Maka karena terjadi misalnya pembunuhan dan sebagainya, akhirnya mayat ini diakhirkan. Dites forensik dan sebagainya, dibedah ini, dibedah itu, diperiksa dari pukulan atau pencekikan atau maka ini yang menyebabkan diakhirkan. Maka asalnya mayat seorang muslim yang baik itu dipercepat. Wal qada lidainihi, maka agar membayar hutang-hutangnya. Maka jika dia itu mempunyai hutang, agar dibayar oleh anak-anaknya dari uang yang ada. Maka telah datang hadis yang diriwayatkan oleh Ashabus Sunan dari Tirmidzi dan yang lain, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hadis Abi Hurairah, nafsul mu'min mu'allaqatun bidainihi, bahwa jiwa seorang muslim itu tergantung dikarenakan hutang-hutangnya. Wallahu alam, dari penjelasan hadis bahwa dia tidak diberikan kenikmatan kubur sampai dia membayar hutang-hutangnya. Dan begitu keadaan permasalahan hutang ini adalah perkara yang sangat besar. Bahkan seorang yang mati syahid, maka akan terlambat dari kenikmatan Allah berikan kepada mati syahid. Bukan hanya dikawinkan bidadari saja ya. Banyak perkara-perkara itu diakhirkan karena
ada hutang. Maka yang mempunyai hutang meskipun 20.000 dibayar. Iya, nggak ada hutang di antara kita ya. Yang ambil kitab ngutang itu pun dibayar. Maka ini adalah penghalang dari kenikmatan di kuburan. Wa juga berkata al-muallif wa tasjiyatuhu. Maka demikian juga setelah dibayar hutangnya juga boleh ditutup. Dan ini telah datang hadis dari Aisyah yang mana hadis ini muttafaqun alaih. Sujja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hina mata bi thawbin hubratin. Bahwa Nabi di saat meninggal maka dia ditutup seluruh badannya oleh pakaian dari Yaman. Hubrah itu adalah pakaian yang dibuat oleh orang-orang Yaman. Maka boleh ditutup. Maksudnya ditutup di sini selain dari kafan agar tidak dilihat mayatnya. Dan nanti permasalahan pengkafanan itu lain lagi. Di sini ditutup dari jasadnya agar tidak terlihat manusia. Wa yajuz takbiluhu. Dan boleh juga menciumnya. Jadi boleh kita mencium mayat kita. Kita mencium mayat keluarga kita. Ibu kita meninggal dicium. Ayah kita meninggal dicium. Istri kita meninggal dicium. Dan besoknya nikah lagi. Iya. Begitulah laki-laki. Tidak setia. Hari ini istrinya meninggal. 2 hari setelah itu sudah melamar perempuan yang lain. Untuk mengurusi anak-anaknya. Bukan apa-apa. Pusing dia. Anaknya ada 9. Siapa yang mau masak? Siapa yang mencuci pakaian? Harus nikah lagi. Wa yajuz takbiluhu, dan diperbolehkan untuk menyiumnya. Telah datang hadis di saat meninggal Utsman ibnu Mad'un. Maka Utsman ibnu Mad'un adalah seorang sahabi yang mana dulu dia meninggal dan Nabi Muhammad menziarahinya. Maka di pelajaran yang telah lalu tentang Utsman ibnu Mad'un, ingat di kitab Tauhid bahwa di sini ada hadis seorang perempuan, dohirnya istri Utsman, mengatakan bahwa Allah telah merahmatinya. Maka Nabi menanyakan kepada perempuan ini, min aina arafti? Dari mana anti tahu bahwa Allah telah merahmati Utsman ibnu Mad'un? Dikatakan la adri. Maka jangan mengira-ngira seperti itu. Ingat hadis ini di kitab Tauhid. Nah, inilah Utsman ibnu Mad'un. Maka akhirnya Nabi mengatakan wa amma Utsman ibnu Mad'un faqad mata. Maka Utsman ibnu Mad'un faqad mat. Dan aku Rasul tidak mengetahui keadaan dia. Namun berharap kebaikan. Pertama dia seorang sahabi. Maka sangat baik kedudukannya, lebih dari kita. Maka di sini poinnya Aisyah mengatakan raaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuqabbil Utsmana ibnu Mad'un wa huwa mayyit. Bahwa aku melihat Nabi mencium Utsman ibnu Mad'un dan dia dalam keadaan mayit. Hatta raaitu ad-dumu'a tasil. Dan aku melihat bahwa Nabi mencurahkan air mata. Hadis ini datang dari berbagai jalan, bisa naik kepada sahih li ghairih wallahu a'lam. Wa 'alal marid an yuhsina dhanna bi rabbih. Dan kepada mayat agar orang yang meninggal ini melaksanakan husnudzon kepada Allah Jalla wa Ala. Selama dia memang melaksanakan amalan-amalan yang baik. Dan alhamdulillah tidak meninggalkan salat, tidak berbuat kedzaliman kepada Allah dan kepada manusia. Ma'ruf dia orang yang baik, husnudzon bahwa Allah akan berbuat baik kelak di hari kiamat. Dibaikkan kuburannya dan kehidupan di alam barzah dan dimasukkan kepada surga. Maka husnudzon pada saat itu sangat baik dan dianjurkan sesuai dengan hadis
yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Jabir ibni Abdullah, di mana Jabir mendengar Nabi mengatakan, la yu'tamanna ahadukum illa wa huwa yuhsinu billahi dhon. Maka tidaklah yakin seseorang kecuali dia berhusnudzon kepada Allah, bahwa Allah kelak akan menyelamatkannya dari api neraka dan memasukkannya kepada surga dan mengampuni seluruh dosa-dosanya. Sudah adzan? Tanggung ya, biar sekalian adzan. Dan juga berkata al-muallif wa yatuba ilaihi, dan agar banyak bertaubat bagi orang-orang yang akan mendekati ajal, agar dia itu banyak bertaubat. Dan Allah berfirman, wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun. Maka wahai orang-orang yang beriman, wa tubu ilallahi jami'an, mintalah ampun kepada Allah semua dari dosa-dosa. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Dan juga Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Bertobatlah kalian dari seluruh dosa-dosa dengan benar-benar taubat. Semoga Allah mengampuni dari dosa-dosa yang dia lakukan. Dan perlu diketahui ya ibadallah, tentang permasalahan ampunan dosa. Maka perlu diketahui bahwa Allah sangat mencintai kepada hamba yang melaksanakan dosa dan meminta ampun kepadanya. Jadi jangan antum kira, aduh aku ini pendosa besar. Terus berdosa dan terus bertaubat dan terus beristighfar. Jangan dipikir bahwa itu perkara yang buruk. Bahkan itu yang dicintai oleh Allah. Allah sangat mencintai hambanya yang bertaubat. Maka di dalam hadis tadi yang hasan, kullu bani Adam khata', seluruh bani Adam khata', tidak pernah lekang kita dari dosa. Namun apa di hadis setelahnya? Wa khairul khata'ina at-tawwabun. Allah sebutkan sebaik-baiknya yang berbuat dosa kembali bertaubat, kembali kepada Allah. Dan di hadis yang lain diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim dari sahabat Anas ibnu Malik. Berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha, ataupun Allahu asyaddu farhan bitaubati abdihi hina yatubu ilaihi min ahadikum. Maka sesungguhnya Allah itu sangat senang dari taubatnya seorang hamba. Hina yatubu ilaih, di saat hamba itu berdosa dan dia meminta ampun kepada Allah. Maka di hadis ini janganlah ada orang-orang yang putus asa dari dosa-dosanya. Saya sudah nggak pantas lagi untuk meminta istighfar kepada Allah. Apa? Barusan saya beristighfar, barusan saya bertobat dari dosa-dosa. Kemarin berbuat lagi. Baru 1 jam yang lalu saya meminta ampun kepada Allah. Ya Allah, jauhkanlah dari dosa ini. Sekarang 5 menit yang lalu saya melaksanakan dosa ini. Fahim? Maka Allah sangat mencintai. Dan saya berikan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abi Hurairah. Disebutkan dari hadis qudsi. Innallaha adnab, innal abda adnaba danban wa huwa ya'lamu wa ya'rifu anna lahu rabb yaghfiru dunubah fayatubu wa yughfaru lahu thumma ya'malu thumma yatubu ilallah wa Allah ghafara lahu. Summa, terus sampai diriwayatkan 4 kali. Apa maknanya? Sungguhnya kata Allah, seorang hamba, dia mempunyai dosa dan dia mengetahui bahwa Allah Maha Pengampun. Dia mempunyai Rabb yang Maha Pengampun. Maka dia berbuat dosa pada saat itu, kemudian dia meminta ampun dan diampuni. Kemudian berbuat dosa lagi. Dan dia meyakini bahwa Allah Maha Pengampun. Di saat dia berdosa yang kedua kali,
Dia meminta kepada Allah, ya Rabb ampuni dosa-dosaku. Maka diampuni dosa-dosanya. Berbuat kemaksiatan lagi yang ketiga. Kemudian orang ini meyakini bahwa Allah Maha Pengampun, tidak bosan untuk mengampuni dirinya. Maka dia meminta kepada Allah, ya Rabb ampuni dosa-dosaku yang baru sudah 2 kali tadi. Sekarang yang ketiga. Maka Allah ampuni. Di riwayat yang keempat. Berbuat dosa lagi. Maka tidak putus asa. Dia meminta ampun kepada Allah karena dia meyakini. Kata Allah, wa huwa ya'lamu wa ya'rifu anna rabbahu yaghfiru dzunub. Ini yang jadi poin. Meskipun dia bermaksiat, namun dia meyakini bahwa Allah jika dia meminta maaf sekarang pasti akan mengabulkan. Maka dia berdosa yang keempat dan minta ampun dan diampuni. Maka dalam keadaan dia merasa malu dan sebagainya, Allah mengatakan, if'al masyi't laqad ghafartu lak. Maka perbuatlah apa yang kau inginkan. Selama kamu meminta ampun kepadaku, aku akan mengampuni kamu. Fahimtum? Maka la taqnutu mir rahmatillah. Jangan di antara kalian ada yang putus asa dengan rahmat Allah. Aku mah enggak pantas untuk diampuni dosa-dosaku. Kenapa? Baru kemarin bertobat, malamnya berbuat lagi. Baru tadi pagi bertobat, siangnya berbuat dosa lagi. Paham? Maka di sini rahmatullah wasi'ah. Dan di sini di dalam hadis Anas juga tadi, Allah asyaddu farhan bitaubatil abdi hina yatubu ilaihi. Ingin tahu lengkapnya hadis ini? Bahwa Allah sangat mencintai seorang hamba yang mana dia bertaubat kepadanya lebih-lebih dari sangat bahagianya seseorang yang kehilangan unta dan bekalnya di padang pasir. Kemudian Allah kembalikan kepadanya. Senang apa tidak orang ini? Jadi seorang musafir dengan air dan rotinya dan di padang pasir. Perjalanan yang melelahkan dan membosankan dan berbahaya. Kemudian dia beristirahat, ada pohon. Beristirahat sebentar, kasihan juga untanya, diikat. Kemudian qadarullah ketiduran. Dan untanya terbebas. Untanya lari. Maka dia bangun, mana untaku di padang pasir. Dalam keadaan takut dan sedih dan. Maka kemudian dengan pasrah di bawah matahari, under the same sun, dalam keadaan lapar, haus dan sebagainya, kemudian deg datang untanya. Datang juga kau. Bahagia apa tidak orang ini? Sangat very very happy. Bahasa Betawinya. Iya, bahasa Betawi very very happy. Bukan bahasa Betawi. Bukan bahasa orang awak juga. Bukan bahasa Batak. Very very happy. Orang ini sangat bahagia. Gak jadi mati. Haus, panas dan sebagainya. Untaku kemana aja lu? Gue cari-cari kagak dapet. Very very happy. Di sini Allah dimisalkan seperti itu. Bahwa dia mengatakan, aku lebih mencintai orang yang berdosa. Kemudian meminta ampun kepadaku, aku lebih mencintai daripada orang yang kehilangan tunggangannya di padang pasir kemudian kembali. Orang ini senang kan? Nah, Allah lebih senang. Jadi please, orang-orang yang berdosa kembali kepada Allah, Allah sangat senang. Maka tadi hadis, kulubni Adam khata wa khairul khata'ina at-tawwabun. Manusia tidak lekang dari dosa dan sebaik-baiknya yang manusia lakukan itu, yang pendosa-pendosa lakukan itu agar kembali bertobat kepada Allah. Disebutkan sebaik-baiknya orang yang kembali kepada Allah. Maka marilah kita bertobat dari dosa-dosa kita dan beristighfar. Wa yatakhallasu min kulli ma alaihi. Dan di akhir dari hadis di pembahasan, agar dia itu menyelesaikan dari segala urusan yang berhubungan dengan utang dan bahkan berhubungan dosa-dosa dengan Allah dan dosa-dosa dengan manusia. Ini yang diinginkan. Kalau tadi bertaubat dan beristighfar kepada Allah. Dosa kepada Allah bertaubat istighfar. Namun ada dosa kepada makhluk.
di mana dia mengambil uang seseorang temannya, atau dia memukul dan mendolimi seorang temannya, dan yang lainnya. Maka ini semuanya, ataupun dia membuat status WhatsApp dan menjelekkan dari seseorang yang dibaca dalam waktu 1 menit 5.000 atau 10.000 dari penggemarnya, maka di sini dia menyelesaikan perkara-perkara ini. Ini makna dari ucapan penulis sesuai dengan hadis yang diriwayatkan oleh banyak sahabat. Di antaranya berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma hakum ri'in muslim lahu syai' yusibihi bi baitin lailatain yabitu lailatain illa wasiyatuhu maktubah indahu." Maka jika seseorang akan meninggal, merasa dirinya akan meninggal, ataupun ingin memberikan wasiat, agar menulis wasiat. Apa-apa yang dibutuhkan dari kehidupannya setelah dia meninggal, rumah ini untuk istri-istriku, kebun sawit ini untuk demikian dan demikian, kucing-kucingku untuk si fulan. Misalnya, memberikan wasiat, itu makna dari ucapan penulis, ya takhallas, maka dia membuat wasiat-wasiat. Dan juga meminta keridhaan dari manusia-manusia yang pernah didolimi, yang dia merasa tahu atau tidak tahu. Dan kita manusia kadang-kadang menyakiti seorang tanpa terasa. Maka telah datang hadis diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim dari Abi Hurairah, "Man kana lahu madlamatun min akhihi falyatahallalhul an qabla an ya'tiya yaumun la bai'un fihi wala khullah la bai'un fihi la dirham wala dinar." Yang maknanya, barang siapa yang mempunyai kezaliman kepada saudaranya, maka agar dia itu meminta dari saudaranya ampunan sebelum datang di hari mana dia tidak bermanfaat dinar dan dirham. Maka jika pada saat itu dia bisa memberikan hartanya untuk mencari keridhaan dari saudaranya yang dulu didolimi, diambil uangnya atau digibahi dan seterusnya, maka minta ampun, karena kelak di hari kiamat akan dituntut itu semua, akan diambil kebaikan-kebaikannya. Maka inilah yang bisa kita berikan dari kitab Al-Janaiz, dari bab permasalahan al-ihtidar dalam keadaan seseorang yang akan meninggal. Maka dari sunnah-sunnah tadi, iyadatul marid wa kadalika talqin al-muhtadir bisyahadatain, dan tidak ada sunnahnya dengan melaksanakan yasin dan seterusnya. Wa naktafi ila huna wa jazakumullahu khaira wa barakallahu fi ilmikum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.